Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan eh, materi. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul bentuk-bentuk pembahasan dan usaha franchise yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Maulana dengan NIM CN 024006. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah materi PowerPoint dari yang berjudul bentuk-bentuk perusahaan dan usaha franchise. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih pada dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Wime Eka Putra, SEMSI, sebagai dosen pengampu. Baiklah, tanpa menunggu lama, saya akan di sini menjelaskan definisi perusahaan. Perusahaan adalah entitas ekonomi yang didirikan oleh perseorangan atau kelompok, beroperasi secara tetap dan terus-menerus di wilayah Indonesia, dengan tujuan utama memperoleh keuntungan atau laba melalui produksi barang atau jasa. Perusahaan berfungsi mengelola SDM dan sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia. Yang pertama, perseroan terbatas atau PT. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. Yang ketiga ada prima atau FH. Lalu yang keempat ada perusahaan perseorangan. Lalu yang kelima ada koperasi. Yang keenam ada BUMN. Yang ketujuh ada persekutuan perdata. Dan yang kedelapan ada yayasan. Kita akan masuk ke yang bagian pertama, itu perseroan terbatas atau PT. Apa itu PT? PT adalah badan hukum yang memisahkan aset pribadi dengan aset perusahaan. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal saham. Ada juga PT perorangan untuk UMK. Contoh dari PT itu PT Pertamina atau Persero. Lalu kedua ada PT Unilever Indonesia Tbk, dan yang ketiga ada PT Telkom Indonesia Persero atau Tbk. Lalu yang kedua ada persekutuan komanditer atau CV, yaitu persekutuan yang didirikan dua orang atau lebih terbagi menjadi sekutu aktif atau pengelola dan sekutu pasif atau penanam modal. Contoh CV yaitu pertama CV Bahtera Buana, lalu yang kedua CV Bumi Makmur, ketiga PT CV Jaya Electronics. Yang ketiga yaitu firma atau FA, yaitu bentuk usaha bersama oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama, tanggung jawab rentan pribadi. Contoh dari firma yang pertama yaitu firma hukum, yaitu Nike dan Crocs. Lalu selanjutnya ada perusahaan perseroan, yaitu bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang saja atau tunggal individu. Contoh perseroan yaitu pertama bengkel motor, rumah makan, dan MUA. Koperasi, badan usaha yang berbasis kekeluargaan dan asas demokrasi, bertujuan mensejahterakan anggota. Contoh dari koperasi ini ada tiga. Yang pertama koperasi simpan pinjam Kodanua, lalu kedua koperasi unit desa sejati, dan yang ketiga koperasi pegawai pegawai Indonesia koperasi pegawai Republik Indonesia atau KPRI. Lalu selanjutnya ada badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau persero atau perum. Contoh dari BUMN adalah pertama Garuda Indonesia, lalu kedua PT KHI, lalu yang ketiga adalah PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum. Lalu ada persekutuan perdata atau Medscape, yaitu perjanjian dua orang atau lebih untuk mengumpulkan sesuatu dengan tujuan membagi keuntungan. Contoh dari persekutuan perdata yang pertama kantor akuntan publik, lalu kedua kantor notaris, dan yang ketiga ada kantor pengacara. Lalu selanjutnya ada yayasan, yaitu yayasan adalah badan hukum non-profit atau nirlaba dengan tujuan sosial atau kemanusiaan. Contoh dari yayasan adalah Putra Sampurna Foundation atau pendidikan, lalu kedua Yayasan Bina Nusantara atau BINUS, lalu ketiga Yayasan Tunas Aksara. Usaha franchise.
Apa sih usaha franchise itu? Usaha franchise atau waralaba adalah kerjasama bagi hasil antara pemilik merek atau franchisor dan mitra atau franchise yang mencakup produk retail, jasa, yaitu terdiri atas pendidikan, otomotif, dan laundry, serta restoran. Lalu bentuk usaha franchise, yaitu yang pertama ada franchise produk. Yang pertama, fokus menjual produk fisik seperti makanan, minuman, dan retail. Contohnya kebab Baba Raffi, Janji Jiwa, Indomaret, dan CFC. Lalu yang kedua ada franchise jasa, yaitu menawarkan layanan operasional. Contohnya Tiki, Grab, jasa cuci mobil, dan klinik kecantikan. Untuk usaha franchise, yang pertama franchise pendidikan. Kursus atau pelatihan, contoh Kumon, dan Ganesha Operation. Lalu yang ke selanjutnya ada berdasarkan asal merek. Yang pertama lokasi, merek asal yaitu Indonesia. Contohnya ayam Sabana, Jeko, dan lain-lain sebagainya. Lalu kedua internasional, merek global itu contoh McD, Starbucks, KFC, dan lain sebagainya. Baik, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu bentuk perusahaan seperti PT, CV, dan firma adalah kerangka hukum untuk berbisnis, sementara franchise adalah modal kemitraan operasional yang teruji, di mana pemberi waralaba atau franchisor memberikan hak merek dan sistem kepada pembeli waralaba atau franchise. Franchise menawarkan keunggulan berupa merek yang sudah dikenali, risiko lebih rendah, dan sistem terstruktur, namun dengan keterbatasan kreativitas. Baik, sekian terima kasih presentasi dari materi saya. Apabila ada salah kata, salah ucap, dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.